Selamat hari Sabat. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso, Master of Arts in Religion. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan dan Misi Advent Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat tema kita saat ini diambil dalam buku Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk begitu banyak berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulaikan acara rumah tangga, juga sekolah Sabat. Kiranya Engkau berkenan, acara ibadah ini boleh berjalan dengan benar seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Pada hari Sabat yang suci ini, berapa banyak menurut penelitian setiap keluarga, ya, atau menurut penelitian saudara-saudara, berapa banyak lagi anggota gereja yang dewasa membaca Alkitab? Saudara-saudara, hari ini banyak dari anggota gereja, orang-orang yang mengaku Kristen, tidak mencintai lagi untuk membaca Alkitab. Kalau orang dewasa, suami istri, jarang membaca Alkitabnya untuk kebutuhan rohaninya, bagaimana dengan anak-anak? Dengan maraknya game online, ya, saya tidak tahu nama-nama game itu, tapi yang saya tahu, game online sekarang ini telah mendominasi. Mereka telah menguasai anak-anak kita, bahkan, maaf kata, sampai dalam gereja pun mereka main game. Kenapa? Oleh karena cinta terhadap membaca Alkitab sudah mulai berkurang. Saya teringat di dalam Amsal 19, firman Tuhan mencatat, ya, dia bilang, dengarlah nasihat
dan terimalah didikan. Kalau dalam bahasa Inggris versi New King James, dia menggunakan kata receive instruction. Ini cukup tegas sebenarnya, ya. Jadi kalau imam dalam keluarga, sang ayah, sang suami sudah berkata kepada istri bahwa setiap jam sekian kita keluarga harus membaca Alkitab, hendaklah kita membaca Alkitab. Karena ada begitu banyak hari ini tantangan-tantangan yang dialami oleh keluarga dan anak-anak kita, oleh karena kita mengabaikan atau tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Saya teringat pengalaman kami pada waktu kami melayani di Papua, di pedalaman, ya. Saya tidak tahu, mungkin karena situasi pada waktu itu hanya kami pendatang. Jadi sebagai manusia rasa takut itu sangat tinggi. Sehingga saya memutuskan untuk setiap subuh, tidak terkecuali termasuk anak saya yang baru 1 bulan, angkut di suasana dingin, meditasi dengan kami punya tim pelayanan, meditasi, kami sharing, dan setelah selesai sharing jam 6, kami jalan, ya, kami jalan buat perlawatan, ya, kami jalan untuk buat perlawatan kepada saudara-saudara yang sakit. Saya sangat terinspirasi dengan seorang chaplain di White House, Barry Black. Ya. Barry Black ini adalah boleh dikata orang yang biasa-biasa, orang yang miskin, tapi mamanya mewajibkan dia, bahkan memaksa kepada Barry Black pada waktu dia masih SD untuk menghafal kitab Amsal setiap hari. Bahkan kalau dia mau main pun harus hafal ayat dulu, baru bisa dapat izin main. Dan puji Tuhan, kalau saudara bisa kenal dia sekarang, dia adalah seorang chaplain di White House, Barry Black, mendapat 2 gelar doktor dari Harvard University. Kenapa dia mendapat berkat demikian? Oleh karena dia telah memulainya dengan mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Umat-umat Tuhan yang diberkati sebagai orang Kristen, jangan pernah mengabaikan untuk merenungkan atau membaca Alkitabmu setiap hari. Kalaupun setiap hari saudara tidak bisa, buatlah 1 minggu 3 kali. At least saudara punya waktu untuk mengatur dengan keluarga, untuk membaca Alkitab, sehingga keluarga kita diberkati. Kiranya nasihat firman Tuhan pada pagi ini akan memberikan kekuatan kepada semua kita, termasuk saya dan keluarga saya, untuk tetap mencintai firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang memberikan berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai.
jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Shalom, senang sekali boleh menyapa sahabat-sahabat sekalian di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema alasan-alasan untuk menghindari misi. Saya kembali mengingatkan bahwa pelajaran ini atau tayangan ini tidaklah mengganti tanggung jawab kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita di tempat kita masing-masing. Dan kita akan mempelajari pelajaran ini masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Jerry Mangirongkonda, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami membutuhkan pertolongan-Mu agar kiranya kami dimampukan untuk memahami dan juga untuk menghidupkan pelajaran tentang misi Allah bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini.
Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat inti atau ayat hafalan. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran dari hari per hari. Dan yang paling terakhir, kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama, pelajaran kita terpusat kepada Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Di sini ada Nabi Yunus yang melarikan diri dari tugas Allah dan dia kemudian mengalami badai yang besar dan akhirnya dilemparkan ke dalam laut, tetapi diselamatkan oleh ikan besar atas kehendak Allah. Dia kemudian melanjutkan misinya. Nahum 1 ayat 1, penglihatan yang diterima oleh Nabi Nahum tentang hukuman Allah terhadap kota Nineve karena dosa-dosanya yang besar. Lalu kemudian 2 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Kerajaan Israel jatuh ke tangan Asyur karena masyarakat Israel yang berdosa dan mereka mulai meninggalkan perintah-perintah Allah sehingga mereka diangkut ke negeri Asyur sebagai tawanan. Mazmur 24 ayat 1 dinyatakan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan serta orang-orang yang hidup dengan tangan bersih dan hati bersih akan memperoleh berkat dari Tuhan itu sendiri. Yakobus 1 ayat 27 di sini berisi tentang anjuran untuk mengunjungi orang-orang yatim piatu dan janda dalam kesulitan sambil menjaga diri kita sendiri dari dunia yang tercela oleh karena dosa. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 berisi tentang penglihatan Yesaya tentang kuasa dan kemuliaan Allah yang menyebabkan Yesaya merasa rendah dan berdosa di hadapan Allah. Tetapi dia bersedia menjadi nabi Tuhan untuk mengabarkan pesannya kepada umat Israel. Sekarang kita melihat pengertian judul dari pelajaran sekolah Sabat. Alasan-alasan untuk menghindari misi. Nah, siapa orang yang biasanya menghindari misi? Apakah orang yang belum percaya atau orang yang mungkin merasa belum ada panggilan? Nah, kita harus jujur mengakui bahwa ada tendensi alamiah kita semua untuk tidak melakukan misi. Selayaknya orang yang telah dilahirkan kembali memiliki dorongan untuk melaksanakan misi Allah di dalam kehidupannya. Kalau kita baca contohnya dalam Ministry of Healing halaman 102, lalu kemudian alenya yang keempat mengatakan, setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Tidak lama setelah ia mengenal juru selamat, ia ingin mengajak orang lain untuk mengenal dia. Kebenaran yang menyelamatkan dan menguduskan tidak dapat disimpan di dalam hatinya. Dia ingin sekali untuk memberitahukan tentang kebenaran ini kepada orang lain kalau seseorang itu telah benar-benar menjadi murid Yesus. Jadi, siapakah yang enggan untuk selalu membuat alasan tidak melaksanakan misi? Kemungkinan besar adalah mereka yang belum menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Mengapa dan apa alasan menghindari misi? Menurut konteks pelajaran sekolah Sabat kita pekan ini. Pertanyaannya mengapa? Karena hati kita yang belum bersatu dengan hati Kristus. Ini diungkapkan oleh Ellen White dalam Review and Herald 18 April 1912. Dia katakan, mereka yang hatinya telah dirajut dengan hati Kristus akan dengan senang hati melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk menolong pekerjaan Tuhan. Jadi alasan mengapa kita belum terpanggil, belum terlibat dan belum mau untuk terlibat dalam misi, barangkali oleh karena hati kita belum bersatu dengan hati Kristus. Sehingga apa yang menjadi keinginan Kristus belum menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi kerinduan Kristus belum menjadi kerinduan kita. Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan dan itu juga yang terdapat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita pekan ini. Yang pertama oleh karena takut. Yang kedua oleh karena persepsi yang salah kepada sang pemberi perintah dan kepada mereka, kepada siapa misi ini ditujukan. Kita berpikir bahwa mereka tidak layak atau Allah mungkin tidak akan mengasihi orang-orang seperti ini. Yang berikut adalah tidak nyaman. Banyak orang yang tidak rela meninggalkan kenyamanan hidup untuk melaksanakan misi. Yang berikut adalah perasaan tidak layak, perasaan tidak cukup, atau kesanggupan atau keterampilan yang kurang untuk melaksanakan misi. Tidak fasih berbicara, tidak fasih mengajar, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya tidak mau konfrontasi. Inilah alasan-alasan yang seringkali dibuat
ketika orang mencari-cari cara untuk menghindar dari misi yang ditentukan oleh Allah untuk semua orang percaya. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekarang kita datang kepada ayat inti. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, saudara-saudara, setelah kita membaca ayat ini, minimal ada 3 pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, apa latar belakang ayat ini? Yang kedua, apa maksud ayat ini bagi Yesaya saat itu? Yang ketiga, ditunjukkan kepada siapa ayat ini? Apakah kepada pendeta atau orang-orang percaya atau orang Kristen pada umumnya? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat latar belakang dari ayat ini. Judul perikop dalam pasal ini, yaitu pasal 6, Yesaya mendapat panggilan Allah. Tuhan mengawali panggilan itu dengan sebuah penglihatan, di mana Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan jubahnya memenuhi bait suci. Dalam penglihatan itu juga, Yesaya melihat serafim atau malaikat berdiri di sebelah atasnya dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan seluruh bumi dan dipenuhi dengan kemuliaan. Dampak dari penglihatan itu membuat Yesaya menyadari ketidaklayakannya karena ia merasa najis bibir dan ia tinggal dengan orang-orang yang najis bibir atau berdosa. Namun ia telah melihat Tuhan. Dalam penglihatan itu juga Yesaya melihat seorang serafim terbang dan menyentuhkan bara api di mulutnya yang diambilnya dari mesbah dengan mengatakan, kesalahanmu telah diampuni. Kemudian Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya merespons, ini aku, utuslah aku. Nah, sekarang apa maksud ayat ini bagi Yesaya? Nah, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 disebutkan di sana, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dalam hal ini bangsa Yehuda. Mengapa? Karena bangsa Yehuda telah berbuat dosa. Nah, ayat ini kita mendapatkan informasi juga bahwa Tuhan mengutus Yesaya untuk menjadi juru kabar Tuhan atas Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan. Apalagi mereka telah berlaku jahat dan menista yang maha kudus serta berpaling dan membelakangi Tuhan. Hal itu dapat dilihat dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang keempat. Nah, ini juga memberikan implementasi kepada kita dewasa ini bahwa ayat ini bukan hanya ditunjukkan kepada Yesaya atau kepada para hamba Tuhan, dalam hal ini adalah pendeta ataupun kepada para pemimpin gereja. Namun sesungguhnya ayat ini ditunjukkan juga kepada semua orang percaya. Seperti yang disebutkan di dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 129, disebutkan di sana, seperti Paulus, Yesaya memiliki satu kerinduan yang besar bagi Israel, bahwa mereka akan diselamatkan. Dia tahu bahwa penghakiman akan segera menimpa bangsa yang berdosa, dan dia ingin sekali melihat mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, salah satu tugas Yesaya dalam hidupnya adalah menyampaikan pesan peringatan dan pengharapan Allah kepada bangsa Israel, agar mereka dapat melihat kasih dan kekudusan Allah dan mereka boleh diselamatkan. Nah, dari penjelasan yang kita temukan pada bagian ini, kita dapat simpulkan pertobatan dan keselamatan orang berdosa merupakan fokus dari panggilan Yesaya. Nah, sama seperti Yesaya dan Paulus ataupun nabi dan rasul-rasul yang lainnya, Yesus juga mengutus umatnya, dalam hal ini umat percaya, untuk pergi dan menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang, agar keselamatan pun terjadi kepada mereka. Seperti yang dipesankan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, umat Tuhan itu dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Yesus
yang telah memanggil mereka dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Jadi, melalui penjelasan ini kita dapat menemukan bahwa tujuan ayat itu atau pengutusan Yesaya juga merupakan pengutusan kepada kita dewasa ini untuk pergi memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Ya, masih dalam pembahasan ayat inti kita, di sana ada kata utus. Nah, diutus kemana, kepada siapa, serta apa maksud atau misi pengutusan tersebut. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, maka kita akan mengerti konteks panggilan Allah kepada Yesaya. Yesaya 6 ayat yang ke-9 bagian A dikatakan di sana, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Siapa bangsa ini? Yesaya 1 ayat 3 dan 4 memberi petunjuk bahwa bangsa itu adalah bangsa yang berpaling dari Allah, memberontak, melakukan yang jahat dan berbuat dosa dalam hal khususnya penyembahan berhala. Bangsa itu adalah Israel. Jadi Yesaya diutus untuk pergi kepada bangsanya sendiri yaitu Israel dan lebih khusus lagi Yehuda. Nah, maksud atau misi dari pengutusannya adalah untuk membawa amaran, teguran, dan menyampaikan juga pengharapan dari Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 129 mengatakan salah satu tugas Yesaya dalam hidupnya adalah menyampaikan pesan peringatan dan pengharapan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka dapat melihat kasih dan kekudusan Tuhan dan kemudian diselamatkan. Kemudian Alfa Omega jilid 3 halaman 252-253 mengatakan, Yesaya dipanggil untuk membawa amaran Allah kepada Yehuda dan teguran. Kewajiban nabi itu sudah jelas. Ia harus mengangkat suaranya mengadakan protes terhadap kejahatan yang sedang berlangsung di sana. Nah, dari kalimat siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku, kita mungkin bertanya, apakah panggilan ini akan datang kepada semua orang atau hanya pilihan Allah saja? Kemudian bagaimana caranya seseorang tahu bahwa dia sedang dipanggil untuk diutus? Kalau kita melihat dari bentuk atau format kalimat tanya tersebut, maka pertanyaan kepada Yesaya ini merupakan suatu pertanyaan terbuka yang bisa berlaku atau datang kepada semua orang. Namun demikian Nyonya White mengatakan dalam Review and Herald November 10, 1904 bahwa di atas setiap orang yang mengetahui kebenaran pada masa ini. Jadi kita garis bawahi di sana, di atas setiap orang yang mengetahui kebenaran pada masa ini. Kalau kita tahu tentang kebenaran masa ini, maka terletaklah tanggung jawab bagi kita untuk memberitahukan kebenaran itu kepada orang lain. Hamba-hamba Kristus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan dunia. Mereka harus menjadi rekan sekerja Allah dalam pekerjaan memenangkan jiwa bagi Kristus. Artinya, beban panggilan ini akan terasa lebih kuat lagi bagi orang-orang yang telah dipercayakan kebenaran atau tahu tentang kebenaran Injil Yesus Kristus dalam konteks kita sekarang ini. Nah, dari pengalaman panggilan Yesaya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dan membuat kita tahu bahwa kita sedang dipanggil untuk diutus. Yang pertama, kita akan tahu melalui firman-Nya. Firman Allah datang kepada Yesaya dan dia sadar dia dipanggil untuk diutus. Konteks kita sekarang melalui perintah agung Yesus, Alkitab secara eksplisit memberitahu kepada kita bahwa kita dipanggil untuk pergi, atau artinya diutus memberitakan kabar keselamatan. Yang kedua, kita boleh tahu oleh karena bisikan Roh Kudus. Yesaya merasakan Allah berbicara kepadanya. Dia mendengar suara dari Allah. Dan melalui dorongan Roh Kudus, saudaraku, kita juga bisa merasakan panggilan untuk diutus Allah untuk memberitakan apa yang telah kita terima daripadanya. Dan yang ketiga, untuk tahu bahwa Allah sedang memanggil kita untuk diutus, yaitu melalui pengalaman pribadi dengan Allah. Yesaya di sana melihat Allah dan merasakan panggilan untuk diutus. Kita mungkin memiliki pengalaman pertemuan dengan Allah yang berbeda. Namun bisa jadi melalui pengalaman tersebut, kita merasakan panggilan untuk diutus. Sama seperti Yesaya dan juga tokoh Alkitab yang lain yang dipanggil dan diutus oleh Allah, termasuk rasul-rasul dan juga lebih khusus lagi Rasul Paulus. Matius 10 ayat 7 dan 8 mengatakan, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini terjadi pada waktu Yesus mengutus 70 murid. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah sekarang apakah panggilan ini merupakan keharusan atau mandatori atau tidak? S.H. Widya Pranawa dalam bukunya The Lord is Savior, Faith in National Crisis, A Commentary on the Book of Isaiah,
halaman 33 dikatakan, panggilan ini tidak disampaikan kepada Yesaya dalam bentuk permintaan, tetapi dinyatakan sebagai tawaran dan tantangan. Jadi panggilan itu membutuhkan respon pribadi dan kesediaan untuk pergi. Namun demikian, panggilan ini, yaitu untuk diutus bagi pemberitaan kabar baik, menurut Rasul Paulus merupakan suatu keharusan. Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba menyoroti tentang alasan menghindar karena ketakutan. Dalam konteks kisah Yunus ini, mengapa dan apa alasan Yunus takut untuk melakukan misi ke kota Nineve? Ada begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, tetapi Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 1102 mengatakan kepada kita informasi tentang kota Nineve ini. Nineve adalah sebuah kota besar di Asyur, sebuah kekaisaran dengan reputasi legendaris akan kekejaman dan kebiadaban. Para nabi di dalam Perjanjian Lama seringkali menubuatkan tentang penghakiman Allah di masa depan atas Nineve yang juga menebas Asyur. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kemungkinan besar ketakutan dari seorang Yunus adalah dia harus pergi ke wilayah musuh yang seringkali menganiaya, dan dengan tradisi kebiadabannya, Yunus bisa saja menjadi korban. Itu sebabnya dia takut untuk datang dan masuk ke dalam kota Nineve, menyampaikan pekabaran penghakiman yang diberikan oleh Allah bagi dia. Seperti Yunus, kalau kita terpanggil melakukan misi dan mungkin ada merasa ketakutan atau perasaan tidak mampu, malu, merasa tidak sanggup, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana secara umum mengatasi hal ini? Ada beberapa cara Tuhan mendorong dan menguatkan kita ketika kita merasa tidak mampu untuk sebuah misi. Minimal ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah memberikan jaminan penyertaannya bahwa Dia beserta dengan kita. Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, Allah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya ketika kita melakukan misi untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang ketiga, Allah justru akan menguatkan kita di dalam kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9, di sana Rasul Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini adalah kata-kata Allah kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang keempat, pada waktu kita melaksanakan misi, Allah akan memberikan hikmat dan tuntunan. Yakobus 1 ayat 5, kalau ada di antara kita yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah, Dia yang akan memberikan dengan murah hati kepada semua orang yang meminta untuk dituntun hikmat ilahi. Dan yang kelima, Tuhan mengingatkan kita kembali akan tujuannya bagi hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan yang Tuhan sediakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera bagi kita. Nah, inilah 5 hal yang bisa kita ingat ketika kita merasa kurang diri, takut, malu, ataupun merasa tidak layak. Tuhan akan menolong dan menyanggupkan kita. Nah, sekarang bagaimana ketika berbicara tentang peran Allah? Apa yang Allah lakukan? Dalam kasus Musa contohnya dan Yunus, mereka melakukan pekerjaan Allah. Apakah Allah memberikan bimbingan atau memberikan kepada mereka kekuatan? Bagaimana peran Allah untuk membantu kita mengatasi ketakutan dan menjalankan misi ini? Kalau kita lihat tulisan dari Ellen White, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menyimpulkan pandangan Ellen White tentang peranan dari Allah ketika Dia menyampaikan misi untuk dilaksanakan kepada umatnya. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kesuksesan kepada mereka yang bekerja baginya. Tuhan akan memberkati upaya mereka yang bekerja baginya. Yang kedua, Allah menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Dan Ellen White percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk pekerjaan misi. Ini dicatat dari buku Ministry to the Cities. Yang ketiga, Allah akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka yang melayani Dia.
Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka yang melayaninya dalam pekerjaan misi ini. Ini juga diambil dari buku An Appeal for Mission. Lalu kemudian Ellen White mengatakan bahwa Tuhan akan memakai bukan orang-orang yang luar biasa, tetapi orang-orang yang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan dia mendorong supaya kita bersedia dipakai oleh Tuhan, percaya bahwa dia akan bekerja melalui kita. Ini diambil dari buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 36. Nah, inilah 4 hal bagaimana peran Allah bagi semua orang yang rela melakukan misi. Dia memberikan jaminan kesuksesan, dia menyediakan sumber daya bagi kita untuk semua yang dibutuhkan, dia akan memberikan kekuatan dan keberanian pada waktunya, lalu kemudian dia menggunakan orang-orang biasa seperti saudara dan saya untuk melaksanakan dan menyelesaikan perkara-perkara yang luar biasa bagi kemuliaannya. Saudara-saudaraku umat Tuhan yang diberkati, pelajaran sekolah Sabat pekan ini juga menekankan tentang menghindar dari misi karena pandangan yang salah. Pertanyaan, apa pandangan yang salah itu dalam konteks cerita Yunus? Nah, minimal ada 3. Yang pertama, Yunus karena menghindari misi, ia terpengaruh dengan kepercayaan atau tradisi saat itu bahwa setan-setan adalah penguasa laut, dan ketika bergelora dibutuhkanlah korban agar lautan itu menjadi tenang. Itulah sebabnya Yunus menyerahkan dirinya untuk dibuang di laut dengan kepercayaan setempat, bila mana ada orang yang dibuang dalam ini korbannya, maka laut akan menjadi tenang. Yunus terpengaruh dengan hal tersebut. Pandangan yang salah yang kedua adalah bahwa cukup kita menjaga diri kita agar terhindar dari kecemaran dunia tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain itu adalah pekerjaan pendeta atau orang yang diutus oleh Tuhan. Lalu pandangan yang ketiga yang salah adalah bahwa sukses menjangkau orang untuk diselamatkan adalah bergantung pada diri sendiri atau orang-orang yang memiliki talenta hebat. Nah, dari 3 contoh pandangan ini kita simpulkan bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta dan telah membalikan hati Yunus yang salah dalam pandangannya, dan Yunus dialihkan pada misi yang benar, yaitu misi Tuhan untuk Yunus laksanakan. Yang kedua, perintah Tuhan kepada orang percaya bukan hanya menjaga diri agar tidak dicemarkan dengan dunia, atau dengan kata lain menjaga keselamatan diri mereka. Namun Tuhan tugaskan kita juga untuk membawa berkat keselamatan itu juga kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti yang diinformasikan dalam Roma 10 ayat 13 dan 15. Bagaimana mereka boleh percaya dan berseru kepada Allah kalau tidak ada yang pergi memberitakan? Bagaimana mereka boleh memberitakan atau menyampaikan kabar baik kalau tidak ada yang diutus? Harus ada yang diutus kepada mereka sebagai sarana untuk membawa keselamatan itu agar orang berdosa itu boleh percaya dan diselamatkan. Lalu yang ketiga, keberhasilan memenangkan jiwa itu tidak bergantung pada diri sendiri. Saya ulangi, tidak bergantung pada diri sendiri. Mengapa? Karena urusan keselamatan adalah urusan kuasa Tuhan, bukan kuasa kita, bukan kekuatan kita. Atau Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat orang sadar dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus di dalam pertobatan. Nah, kita ini sebagai manusia, dalam tanda kutip umat percaya, dipanggil bukan untuk memberi keselamatan, namun terlibat bekerja dengan Tuhan untuk keselamatan orang lain. Seperti di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Ya, terima kasih pendeta, dan sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu alasan menghindar karena tidak nyaman. Nah, apa yang dipikirkan dan dirasakan Yunus sehingga dia merasa tidak nyaman sampai mau menghindar dari menjalankan misi yang dipercayakan oleh Allah kepadanya? Kalau kita melihat dari kisah Yunus seutuhnya, dari buku Yunus, maka ada beberapa alasan yang mungkin membuat Yunus merasa tidak nyaman sehingga dia mau menghindar dari menjalankan misi Allah. Yang pertama, Yunus merasa bahwa misi itu sulit
dan panggilan itu tidak bijaksana. Alfa Omega jilid 3 halaman 218 dikatakan, ketika Nabi itu memikirkan kesulitan-kesulitan dan tampaknya pekerjaan ini mustahil, maka ia tergoda dengan merasa tidak yakin akan kebijaksanaan dari panggilan itu. Nah, setelah Yunus dimuntahkan dari dalam perut ikan yang menelannya, Yunus menerima kembali firman Tuhan untuk memberitakan amaran dan teguran di Niniwe. Yunus kali ini taat, dia pergi ke Niniwe, berkhotbah tentang kehendak Tuhan di sana bagi kota itu, dan hasilnya mulai dari raja dan para pembesarnya, mereka menyerukan kepada semua rakyat untuk bertobat. Yunus pasal 3 ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi alasan yang kedua, Yunus memikirkan nama baik dan reputasi dirinya sendiri. Alfa Omega jilid 3 halaman 222 dikatakan ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Karena menyadari bahwa Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota itu seperti yang dikhotbahkannya. Jadi Yunus memikirkan reputasi dan nama baiknya. Yang ketiga, kebaikan hati Allah terhadap orang-orang Niniwe yang bertobat itu sangat, dikatakan oleh Nyonya White, sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, itulah beberapa alasan mengapa Yunus merasa tidak nyaman dan mencoba menghindar dari menjalankan misi Allah. Nah, apa yang membuat Yunus sadar dan kemudian berubah? Alfa Omega jilid 3 halaman 218 mengatakan melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan Nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan dihidupkan kembali. Contohnya, angin ribut ketika dia melakukan perjalanan lari dari misi yang Allah berikan. Ada angin ribut dan badai yang besar di dalam Yunus pasal yang pertama, membuat dia sadar. Yang kedua, ketika dia berada di dalam perut ikan dan perlindungan Tuhan di sana membuat dia yakin bahwa keselamatan itu hanya dari Allah, Yunus pasal 2. Dan yang ketiga adalah ketika Allah menumbuhkan pohon jarak dan kemudian dimakan oleh ulat, di sanalah Yunus diamarkan tentang betapa Allah mencintai orang-orang yang sudah bertobat di kota Niniwe. Nah, apa hal yang tidak nyaman yang kita rasakan dalam kehidupan modern sekarang ini dalam menjalankan misi Allah? Ada beberapa hal yang mungkin kita dapat pikirkan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pelatihan untuk menjalankan misi Allah. Hal ini membuat kita merasakan ketidaknyamanan di dalam menjalankan misi tersebut. Yang kedua, merasa inferior atau rendah diri karena kedudukan sosial yang lebih rendah. Kemudian kita merasa takut untuk menjangkau mereka yang mungkin status sosial dan ekonominya lebih tinggi dari kita. Yang ketiga, ada faktor pekerjaan dan keluarga yang membuat kita tidak memiliki prioritas untuk menjalankan misi Allah. Yang keempat, ada zona nyaman. Bisa jadi kedudukan sosial, kecanduan teknologi, uang, dan lain sebagainya. Kemudian, ada mentalitas yang salah. Banyak kaum awam setelah disurvei percaya bahwa penginjilan adalah apa yang dia bayar kepada para pendeta dan misionaris untuk mereka yang melakukan hal tersebut. Kemudian ada poin cinta diri. Survei juga membuktikan bahwa terlalu banyak orang Kristen yang gagal untuk menunjukkan belas kasihan sama seperti Kristus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Yang berikutnya adalah mencari-cari alasan. Terlalu sering kita mencari-cari alasan. Dan yang terakhir adalah sifat eksklusif, di mana kita merasa diri kita lah yang paling benar atau kelompok agama kita lah yang paling suci. Maka itu membuat kita merasa tidak nyaman untuk menjangkau mereka menjalankan misi Allah. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang alasan menghindar karena konfrontasi. Apa pengertian konfrontasi yang dialami oleh Yunus saat dia menjalankan misi Allah? Dan mengapa Yunus menghindar karena konfrontasi? Apakah ini alasan sesuatu yang berada dari dalamnya sendiri? Oleh karena mungkin dia orang yang masih muda, kurang berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca baik-baik pelajaran sekolah Sabat, maka di sana disampaikan bahwa Yunus sebenarnya memiliki kebencian yang mendalam, ya, deep-seated hatred kepada orang-orang yang disuruh Allah untuk ia datangi. Dan itu membuat dia merasa lebih baik mati saja daripada kehilangan muka ketika dia gagal oleh karena khotbahnya tentang penghakiman Niniwe itu pada akhirnya dibatalkan oleh Allah. Yunus menginginkan Niniwe menjadi Sodom dan Gomora seperti yang terjadi di zaman dari Nabi Lot. Nah, saudaraku, inilah sebenarnya
penghalangnya ada di dalam diri Yunus itu sendiri. David Noel Friedman dalam The Anchor Yale Bible Dictionary halaman 1118 mengatakan tentang kota Nineve. Dalam Alkitab, Nineve dianggap sebagai pusat dari musuh terbesar kerajaan Israel dan Yehuda. Saya garis bawahi, pusat dari musuh terbesar kerajaan Israel dan Yehuda. Dan sebagian besar referensi Alkitab tentang keruntuhan daripada kota Nineve ini dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Nineve, berseru kepada Nineve karena kejahatannya yang sudah luar biasa. Dan di dalam Alkitab kita baca, Yunus melakukan usaha-usaha supaya menghindar dari tugas ilahi ini. Jadi sebenarnya penghalangannya, konfrontasi itu ada di dalam hati Yunus. Dia berpikir bahwa dia bisa saja menjadi korban oleh karena kebengisan dari penduduk kota Nineve. Dan yang kedua oleh karena memang dia membenci penduduk kota Nineve itu sendiri. Inilah alasan mengapa dia menghindar. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan misi Allah dan menghindari supaya terjadi agar tidak terjadi konfrontasi dengan mereka yang menerima misi Allah itu. Nah, harus kita akui bahwa ternyata konfrontasi itu memang tidak selalu dapat dihindari. Tetapi yang terbaik adalah menghindari konfrontasi sedapat mungkin. Nah, hanya metode Yesus saja. Kalau kita mengikuti metode Yesus, maka ini akan meminimalisir konfrontasi yang akan terjadi di medan misi. Kalau kita baca The Ministry of Healing halaman 143, di sana dikatakan metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan sejati. Saya garis bawahi keberhasilan sejati di dalam menjangkau orang-orang. Yang pertama, Juru Selamat bergaul dengan manusia sebagai orang yang menginginkan kebaikan mereka. Yang kedua, dia menunjukkan simpatinya kepada mereka. Yang ketiga, dia melayani kebutuhan mereka. Dan kemudian dia memenangkan kepercayaan. Lalu kemudian yang paling terakhir, dia mengundang mereka untuk ikutlah aku. Dan kalau kita mencoba melakukan dengan metode Yesus ini, maka kita akan berhasil di medan misi untuk menghancurkan tembok prasangka, lalu kemudian ini akan menolong juga saudara dan saya lebih mengerti dan memahami kebutuhan mendasar dari mereka yang menjadi sasaran misi kita. Hanya metode Yesus saja yang akan memiliki keberhasilan yang sejati. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana cara Allah mengatasi cara pandang Yunus yang salah, yang seperti dijelaskan semula? Nah, saudara-saudaraku, di dalam Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-10 memberikan kita informasi bahwa ketika Allah melihat pertobatan Nineve, maka menyesallah ia dan Allah tidak jadi melakukan malapetaka yang sudah dirancangkan bagi kota itu. Namun dalam Yunus 4 ayat 1, hal itu mengesalkan hati Yunus. Bahkan Yunus berkata kepada Tuhan, lebih baik dia mati oleh karena kekesalannya. Namun Tuhan memberinya pelajaran dari pohon jarak, di mana atas izin Tuhan pohon itu bertumbuh, menaungi Yunus, dan ia sangat terhibur dengan tumbuhnya pohon itu. Namun di atas izin Tuhan pula pohon itu layu, dan angin timur berhembus membuat panas sangat terik, sampai Yunus mengeluh lagi, katanya, lebih baik aku mati. Dan Tuhan berfirman kepadanya, layakkah engkau marah karena sayang kepada pohon itu yang tidak engkau tanam dan mati dalam semalam? Bagaimana aku tidak sayang kepada Nineve, kota besar dengan penduduk 120.000 orang? Para nabi dan raja halaman 153, dia katakan, namun walaupun Nineve telah menjadi jahat, tidak seluruhnya dibiarkan dalam kejahatan. Ia melihat semua anak manusia dan melihat segala sesuatu yang berharga. Merasa di dalam kota itu banyak orang yang sedang mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih tinggi. Dan jika sekiranya diberi kesempatan hendak belajar tentang Allah yang hidup, mereka mungkin akan menyingkirkan perbuatannya yang jahat,
lalu berbakti kepadanya. Allah memimpin mereka dengan memungkinkan untuk pertobatan. Saya ulangi, Allah memimpin mereka dengan memungkinkan untuk bertobat. Nah, saudaraku, Allah dalam kebijaksanaannya dan kasih-Nya yang besar selalu merindukan dan memberikan kesempatan agar semua orang datang berbalik kepadanya dan diselamatkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Apa yang melatar belakangi panggilan Allah terhadap Yesaya? Inti dalam pengutusan adalah melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan dalam kemuliaannya di bait suci sebagai simbol pendamaian antara orang berdosa dan Yesus yang mendamaikan dan memurnikan serta melayakkan dalam pengutusan. Saat pengalaman melihat Tuhan ini, seseorang, dalam hal ini Yesaya, diobahkan. Dengan penuh keberanian, Yesaya merespons panggilan Allah dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, apa kriteria sehingga Yesaya itu diutus oleh Tuhan? Ellen G. White menyaksikan dalam buku Pelayan Injil halaman 18 paragraf yang kedua, dia katakan seperti ini. Sementara Nabi itu mendengarkan kuasa dan keagungan Tuhan dibukakan kepadanya di dalam khayal, dan batinnya yang cemar diperlihatkan dengan amat nyata. Perkataannya sendiri menyatakan kecemarannya. Di dalam kerendahan hati yang mendalam ia berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Yesaya 6 ayatnya yang ke-5. Nah, masih dalam buku yang sama, kerendahan hati yang diperlihatkan Yesaya adalah kerendahan hati yang murni. Kepadanya telah ditunjukkan perbedaan yang amat mencolok antara tabiat manusia dengan tabiat ilahi, sehingga ia merasa sangat tidak layak dan tidak berdaya. Tuhan melalui utusannya dengan pertemuan yang unik di mana Tuhan menunjukkan kemuliaannya sehingga pertobatan, saya ulangi, pertobatan dan kemurnian jiwa terjadi pada diri yang akan diutus, dalam hal ini Yesaya. Ia mengalami pertobatan dan ia mengalami kemurnian dan ia bersedia untuk menerima panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku," untuk menjalankan misi Allah. Ya, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita kemudian menjalankan misi Allah tanpa alasan. Padahal kita mungkin masih mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, atau mungkin tidak punya dana untuk menjalankan misi Allah dan lain sebagainya. Kita boleh melakukan misi Allah ini tanpa alasan dengan yang pertama, mengatur prioritas penginjilan menjadi yang paling pertama. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Kerajaan Allah dan kebenaran salah satunya dengan menjalankan misi Allah. Itulah prioritas yang pertama, dan Allah menjanjikan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, kita perlu merasakan beban jiwa bagi keselamatan orang lain. Sadari bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin belum pernah mengenal kebenaran atau belum pernah mencicipi betapa baiknya Tuhan dan keselamatan yang Dia tawarkan. Yang ketiga, menjalankan misi sesuai dengan karunia yang ada pada kita, sehingga kita tidak memaksakan diri yang melampaui kesanggupan kita. Jadi kita harus tahu batasan diri kita, serta karunia-karunia rohani yang Allah percayakan kepada kita, supaya kita boleh menjalankan misi Allah dengan sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang berikutnya, keluarga perlu menjadi mission field atau ladang yang pertama bagi mengabarkan atau menjalankan misi Allah. Di mana saja kita berada, keluarga kita harus menjadi target utama menjalankan misi Allah. Dan yang terakhir adalah menggunakan pekerjaan atau bisnis sehari-hari sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang kebenaran firman Allah. Kalaupun ada alasan, karena pekerjaan atau bisnis, kita boleh menggunakan pekerjaan dan bisnis kita untuk menjadi kesempatan bagi menjalankan misi Allah. Nah, kita perlu ingat, Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Christian Service halaman 9, bahwa setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai misionaris. Barang siapa minum dari air hidup
akan menjadi mata air kehidupan. Penerima kemudian menjadi pemberi. Kasih karunia Kristus di dalam jiwa adalah seperti mata air di padang gurun yang memancar untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa ingin sekali minum air kehidupan itu. Itulah tugas kita. Jadi kita perlu menjalankan tugas itu tanpa alasan-alasan yang mungkin kita ada-adakan. Nah sekarang apa yang jemaat atau organisasi bisa upayakan jika saya tidak mau menghindar dan rindu menjalankan misi Allah tersebut? Ada ungkapan lama dalam bahasa Inggris mengatakan, give people a fish, you feed them for a day. Teach people to fish, you feed them for a lifetime. Berikan orang seekor ikan, maka engkau memberi mereka makan untuk 1 hari. Tetapi ketika engkau ajar orang untuk memancing atau menangkap ikan, maka engkau memberi makan mereka untuk seumur hidup. Jadi untuk menghidupkan gaya hidup penginjilan, menjalankan misi Allah, para pemimpin gereja dan organisasi harus memfasilitasi umat. Yang pertama contohnya adalah memberi pelatihan, pengajaran tentang misi Allah tersebut. Yang kedua menyiapkan sarana dan juga prasarana seperti contoh center of influence atau menciptakan lapangan pekerjaan yang boleh menarik orang untuk boleh menjalankan misi Allah. Dan yang ketiga adalah terus memotivasi mereka supaya semangat itu tetap membara di dalam kehidupan mereka untuk menjalankan misi Allah. Review and Herald Oktober 16, 1888 mengatakan bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pertobatan jiwa-jiwa tampaknya seolah-olah mustahil untuk menjalankan misi dan menjangkau hati yang keras. Tetapi ketika mereka melihat bahwa ada Tuhan di sana, mereka menjadi siap untuk membawa pekabaran tersebut. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ini adalah nasihat Paulus di dalam tekun menjalankan misi Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita giat untuk menjalankan misi Allah, mengabarkan kabar Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jawablah panggilan Tuhan. Tuhan, ini aku, utuslah aku sebagai alatmu, bagi kemuliaan namamu dan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau telah menolong kami belajar firman-Mu dan tolonglah kami pula Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu yang sederhana. Untuk menjalankan misi untuk mana kami dipanggil dan diutus. Mengabarkan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa, yang belum pernah mengenal akan kebenaran. Tuhan tolong kami supaya dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami, menjalankan misi Allah dengan berhasil dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat hari Sabat untuk semua saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah tiba di ruang pelayanan perorangan. Saya ingin memberikan motivasi penginjilan bagi saudara-saudara agar supaya kita tetap giat terus di dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengambil satu cerita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Menceritakan sebuah kisah dengan judul orang yang buta sejak lahirnya. Saya ingin baca ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Yesus menjawab pada ayat yang ketiga, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Kemudian ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu itu murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang salah? Siapa yang salah di sini? Masalah ini siapa yang salah? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tapi jawab Yesus menggantung, saudara. Jawaban Yesus barangkali mungkin tidak memuaskan bagi mereka karena tidak menjawab
pertanyaan mereka. Jawaban Yesus adalah bukan dia, bukan juga orang tuanya. Yesus marah mengalihkan pertanyaan mereka. Ayat keempat dia katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Barangkali di jemaat ada banyak masalah. Di organisasi mungkin juga ada banyak masalah. Di sekitar situasi kondisi kita melihat masalah ada di mana-mana. Sering kita mempertanyakan siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Tapi marilah kita sebagaimana Yesus tidak fokus pada satu masalah. Dia bilang katanya kita harus mengerjakan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Tidak peduli masalah seperti apa. Karena banyak pekerjaan Tuhan yang tidak jalan oleh karena masalah. Kita pikir siapa yang mau cari-cari, siapa yang perlu dikambing hitamkan dalam masalah tersebut. Yesus mengajarkan bagi saya dan saudara. Kita perlu melakukan pekerjaan dari Tuhan atau dari Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menutup pelayanan, perorangan, motivasi pada saat ini. Ayat yang ingin saya berikan terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Beritakanlah firman saudara, siap sedialah mau baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Tidak perlu kita mencari-cari siapa yang perlu dikambing hitamkan dalam masalah tersebut. Kita fokus pada pekerjaan agar supaya pekerjaan Tuhan ini akan semakin maju, semakin berkembang, dan ada banyak jiwa yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesannya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus yang sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Saudara sekalian, mari kita menutup acara rumah tangga, sekolah sahabat, dan pelayanan perorangan melalui doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah menyertai dan menuntun kebaktian kami mulai dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya setiap pelajaran yang boleh kami dengarkan tadi, itu boleh mendewasakan iman kami. Kami semakin dikuatkan, dipersiapkan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami menyerahkan acara-acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun segala dosa yang begitu banyak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Dan kami akan membacakan secara bergantian. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Yesus bagaikan gembala, kami ini domba-Nya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah, menolong orang penat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Engkau pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan penebus juru selamat kami, pemelihara hidup kami. Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Untuk kesempatan kami boleh datang bersama merayakan Sabat serta sujud beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku kami manusia berdosa. Tuhan, ampunilah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Sucikan, tahirkan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kepada kami masing-masing diberi hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan, pada kesempatan ini, ketika kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya kami diberi hati yang dapat mengerti maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar boleh menguatkan iman pengharapan kasih kami kepada-Mu dan menolong kami untuk tetap setia sampai Maranatha. Diberkati hamba-Mu Pendeta Edward Taliwongso, Engkau urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus, terangi pikirannya, dan kiranya taruh hikmat-Mu di lidahnya Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami, di mana saja mereka berada. Diberkatilah mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, anugerahkan keberhasilan, anugerahkan kepada mereka perlindungan,
bahkan curahkan berkat. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mengisi lumbung perbendaharaan mereka, supaya tidak ada di antara mereka yang berkekurangan, bahkan berkelimpahanlah mereka di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan, atau yang sedang mengalami pergumulan yang lain dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan mengenal mereka, Tuhan tilik mereka satu persatu, dan berikan kemenangan. Jikalau mereka berdoa berseru kepada Tuhan, dengarkanlah seruan mereka, dan jawablah doa-doa mereka sesuai dengan kasih dan rahmat-Mu sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu, sebab kami berdoa, membawa diri kami kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Amin. He left the splendor of heaven, knowing his destiny. 'Twas the lonely hill of Golgotha, there to lay down
Ayat tema kita pada sabat ini terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga." I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the midst of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Senang sekali boleh menyapa kembali sahabat-sahabat sekalian yang beribadah bersama-sama dengan kami di dalam sukacita penyembahan kepada Tuhan pada hari Sabat yang diberkati ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan, tetapi kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan melalui tuntunan Allah Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang maha baik. Pada ibadah ini, kami rindu untuk belajar dan dikuatkan melalui firman-Mu. Oleh karena itu tolong tuntun kami Tuhan, supaya pikiran kami terpusat hanya kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul dari pembahasan kita pada hari Sabat ini adalah mengapa kita tidak bersyukur? Apa alasan sehingga di dalam kehidupan kita seringkali kita lupa untuk berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan ada satu cerita di dalam Alkitab yang sangat memberikan kepada kita inspirasi sehubungan dengan topik yang kita angkat, yaitu bersyukur. Mengapa kita tidak bersyukur? Kita akan mempelajari dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara yang memiliki Alkitab, saudara boleh buka bersama-sama Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di sana ada cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 mengatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan Alkitab katakan, dalam perjalanan mereka, sementara mereka di tengah jalan menuju kediaman para imam, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ayat 19, ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah kita sudah membaca sebuah kisah yang cukup populer tentang bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang berpenyakit kusta. Dari cerita ini minimal ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil yang berkaitan erat dengan sikap untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat satu demi satu. Pelajaran yang pertama dari kisah ini adalah Yesus berbelas kasihan. Mungkin saudara berkata, tidak ada yang luar biasa, kita tahu bahwa Yesus berbelas kasihan. Tetapi saudaraku, yang penting dari cerita ini adalah Yesus berbelas kasihan bahkan kepada orang-orang yang dia tahu tidak akan menghargai perbuatan baiknya. Mengapa? Oleh karena di dalam cerita ini kalau kita lihat 10 orang yang berpenyakit kusta, 10 yang bermohon kepada Yesus, dan 10 mereka ini mengalami kesembuhan. Yesus mengetahui bahwa semua mereka akan disembuhkan. Dan juga Yesus mengetahui bahwa hanya akan ada 1 orang yang akan kembali dan berterima kasih. Kalau saudara baca ayat 17, Lukas 17 ayat 17 mengatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus tidak mengatakan, oh, karena hanya 1 yang kembali berarti mungkin yang 9 tidak merasakan mujizat kesembuhan. Tidak. Yesus yang adalah Allah seutuhnya, ketika dia berbicara kepada mereka dengan kuasanya, dia tahu betul apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Dengan kemahatauannya dia tahu bahwa 10 mereka akan disembuhkan. Dan juga dengan kemahatauannya dia tahu bahwa hanya akan ada 1 orang yang akan kembali dan berterima kasih. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan 10-10-nya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, saudaraku? Seringkali di dalam kehidupan kita, kita suka berbuat baik kepada orang-orang yang kita pikir suatu saat nanti mereka akan membalas budi baik kita. Kalau kita melakukan hal ini, sebenarnya kita sementara berinvestasi, bukan berbuat baik. Kalau kita mau kepada level kebaikan yang lebih tinggi dan mencontoh dari teladan Yesus, maka kita sebenarnya harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Kepada orang-orang yang tidak sanggup untuk membalikan kebaikan yang sudah kita berikan. Mengapa? Mungkin oleh karena mereka tidak mampu. Mungkin oleh karena mereka tidak sanggup membalas kebaikan itu. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, janda, duda, orang-orang yang perlu ditolong dalam hidup kita, mereka tidak akan bisa membalas kebaikan saudara. Kalau kita mau seperti Yesus, bahkan kita akan berbuat baik kepada orang-orang yang bahkan tidak akan menghargai kebaikan kita. Mungkin ini sulit untuk dilakukan, tetapi saudaraku, kalau kita mau menuju kepada level perbuatan baik yang lebih tinggi, sama seperti Yesus, berbelas kasihan kepada orang-orang yang bahkan tidak menghargai kebaikannya. Kalau kita berbuat baik kepada mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita, maka Tuhanlah yang akan membalas kebaikan itu. Hal ini sesuai dengan kata Amsal 19 ayat 17. Kalau kita baca Amsal 19 ayat 17, di sana dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah,
memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita berbuat baik kepada seseorang yang bisa membalas kebaikannya, maka kita sudah menerima balasan itu. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita, itu berarti kita menunggu, mengharapkan dibalas oleh Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara dan saya. Oleh karena itu, dari cerita ini, mari kita belajar naik kepada level kebaikan yang lebih tinggi. Berbuat baik kepada orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan saudara, dan biarkan Tuhan yang akan membalas kebaikan saudara dan saya. Pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah iman dan penurutan dibutuhkan. Seringkali orang Kristen oleh karena percaya bahwa diselamatkan oleh kasih karunia, merendahkan peran dari perbuatan baik di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Benar, saudara-saudaraku, kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan kita, tetapi perbuatan kita adalah bukti nyata, bukti eksternal bahwa kita beriman dengan sungguh-sungguh. Dan ini nampak dari cerita ini. Kalau kita lihat dan pelajari tentang orang kusta di zaman Alkitab, termasuk juga di zaman Yesus, orang kusta ini terisolasi secara sosial dan juga secara rohani. Secara sosial oleh karena mereka tidak bisa kembali kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada keluarga, kepada orang-orang yang mereka cintai. Lalu kemudian secara rohani oleh karena ada sebuah stigma. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan seandainya mereka sudah menunjukkan gejala-gejala kesembuhan, mereka harus menunjukkan diri mereka kepada imam untuk diperiksa dan dinyatakan bahwa mereka telah sembuh. 7 hari mereka harus diisolasi lagi setelah melihat ada tanda-tanda kesembuhan, dan setelah masa 7 hari ketika benar-benar dinyatakan mereka sembuh total, baru mereka bisa kembali kepada masyarakat mereka, kepada keluarga mereka. Nah, kalau kita baca cerita ini, Yesus tidak memberikan resep obat, Yesus tidak menjamah atau menyentuh. Kata-kata Yesus sederhana, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya mereka sudah tiba di kediaman para imam, tetapi kemudian tidak sembuh? Bisa saja mereka akan dicekal, dicemooh, atau mungkin juga dilontari dengan batu. Ada resiko yang terjadi di sini. Bagaimana seandainya ketika mereka mulai masuk perkampungan, tapi ternyata mereka belum juga sembuh? Ada resiko dari perintah Yesus. Ayat 14 mengatakan, sementara di dalam perjalanan mereka mendapat kesembuhan. Saudara-saudaraku, mereka berani mengambil langkah untuk berjalan oleh karena mereka percaya kata-kata Yesus, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Saudaraku, perbuatan kita adalah sebuah pernyataan bahwa di dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan di bibir kita. Roma 3 ayat 28 mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, ini benar, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sementara itu Yakobus menuliskan di dalam Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Apakah Yakobus dan Paulus bertentangan? Tentu saja tidak. Tetapi mereka berdua melihat hal yang sama dari perspektif yang berbeda. Orang Kristen yang percaya tidak hanya di bibir saja, tetapi betul-betul nampak dari perbuatannya. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita percaya sungguh-sungguh kepada pemeliharaan Tuhan, kepada kuasa Tuhan menuntun hidup kita, maka itu akan dibuktikan kita akan menurut kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi adalah bukti bahwa kita sudah berada di dalam hubungan yang menyelamatkan, saving relationship bersama dengan Yesus Kristus. Dari cerita ini, iman dibuktikan oleh perbuatan yang sungguh-sungguh. Pelajaran yang ketiga dari kisah ini adalah
mujizat tidak selalu dapat mengubah hati orang. Mujizat tidak selalu dapat membuat orang bertobat. Nah, saudaraku, kalau kita baca cerita ini baik-baik, dari ke-10 orang kusta yang datang, 10 dari mereka ini mengalami kesembuhan. Yang menjadi pengharapan dan kerinduan mereka, sudah banyak tabib yang mereka datangi, mereka belum juga memperoleh kesembuhan. Oleh karena penyakit kusta adalah penyakit yang merupakan momok ketakutan pada waktu itu. Dan pada hari ini, hari di mana hari yang mereka rindu-rindukan boleh terjadi, hari di mana mereka akan dinyatakan sudah sembuh oleh para imam. Ketika mereka melihat kulit mereka yang sudah merosot oleh karena penyakit, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang luar biasa. Ini adalah hari mujizat yang terjadi. Hari ini adalah hari di mana mereka akan kembali lagi kepada orang-orang yang mereka cintai, keluarga mereka. Hari ini adalah hari mujizat yang terjadi. Tetapi ironisnya, dari 10 orang yang mengalami dan menyaksikan mujizat Tuhan, hanya 1 orang yang datang kembali dan berterima kasih. Sujud, tersungkur, memuliakan Allah dengan suara nyaring, menyembah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mengapa kita tidak bersyukur dalam hidup ini? Bahkan ketika mujizat sekalipun dinyatakan, ada orang juga yang belum mampu bersyukur kepada Tuhan. Ini bukti bahwa ternyata mujizat tidak selalu dapat mengubah hati orang. Kalau kita baca pengalaman dari Yesus, contohnya di Yohanes pasal 6. Kalau kita baca Yohanes pasal 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan ayat 2 mengatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mengapa orang banyak datang berbondong-bondong? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, luar biasa. Orang datang banyak berbondong-bondong oleh karena mereka tertarik kepada mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau saudara baca singkat cerita, Yesus menyampaikan khotbahnya dan pelajaran yang Yesus katakan, ada yang mereka bereaksi bahwa pelajaran ini begitu keras. Kalau kita baca di ayat 60, Yohanes 6 ayat 60 di sana dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ketika mereka mendengarkan khotbah Yesus yang menurut mereka begitu keras, akhirnya ayat 66, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudaraku, banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikut Yesus oleh karena tertarik kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bukan kepada Yesus sebagai pembuat mujizat. Dan akhirnya ketika mereka dikecewakan oleh karena firman Yesus, pengajaran Yesus yang begitu keras, Alkitab katakan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya sepenuhnya percaya kepada mujizat. Dan saya yakin sepenuhnya bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengerjakan mujizat di seluruh dunia. Tetapi saya membaca di dalam Alkitab bahwa kita harus berhati-hati. Oleh karena setan akan menyesatkan dengan menggunakan tanda-tanda mujizat teristimewa pada akhir zaman. Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saya yakin bahwa mujizat Tuhan ada, nyata. Tetapi Yesus mengamarkan bahwa saya perlu berhati-hati menilai mujizat yang terjadi. Oleh karena ternyata setan juga menggunakan mujizat untuk menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Banyak yang akan menipu dan tertipu oleh karena tanda mujizat. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Inilah yang diamarkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
Melainkan apa kata Yesus? Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Yesus meramalkan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan datang berseru kepadanya, Tuhan, kami berbuat baik, mengadakan mujizat, mengusir setan, menggunakan namamu. Tapi apa kata Yesus di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 10 orang disembuhkan. 10 orang mengalami mujizat. Tetapi hanya 1 yang datang bersyukur. Ternyata mujizat bukan menjadi ukuran bahwa orang akan merubah hatinya. Banyak orang yang akan tertipu dan menipu dengan menggunakan mujizat pada akhir zaman. Itu sebabnya kita harus berhati-hati ketika kita menilai hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Pelajaran yang keempat, dan ini adalah pelajaran yang terakhir dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu ucapan terima kasih dan syukur adalah sambutan kepada kasih karunia Allah. Saudaraku, ketika orang Samaria ini dia disembuhkan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa membayar jasa Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Satu-satunya yang dia bisa lakukan adalah datang, jatuh tersungkur, berseru dengan suara nyaring, memuliakan Allah dan berterima kasih, mengucap syukur. Saudaraku, itulah reaksi kita yang paling benar ketika kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Apa yang saudara dan saya dapat lakukan? Kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah datang, sujud, tersungkur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kiranya inilah yang akan menjadi motivasi kita ketika kita datang menyembah Tuhan. Mengapa kita datang di gereja? Mengapa kita menyembah? Mengapa kita mengembalikan persepuluhan dan persembahan? Mengapa kita berkorban untuk membantu pekerjaan Tuhan? Bukan supaya kita diberkati. Walaupun benar, Tuhan berjanji kita akan diberkati, tetapi bukan itu yang terutama. Semua yang kita lakukan, perbuatan bakti kita, pelayanan kita, sumbangsi kita untuk pekerjaan Tuhan, oleh karena kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kita sudah lebih dahulu mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena kita telah lebih dahulu merasakan dahsyatnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa saudara tidak bersyukur hari ini? Apa alasannya? Mungkinkah saudara belum betul-betul merasakan berkat Tuhan? Mungkinkah oleh karena saudara belum betul-betul merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Kalau belum, saudaraku, hari ini Anda diingatkan kembali. Ingat kembali bagaimana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Bagaimana Tuhan sudah memberikan jalan keluar, solusi untuk setiap pergumulan yang kita alami. Minimal ada 5 alasan mengapa orang tidak berterima kasih. Yang pertama, oleh karena dia menganggap terlalu biasa berkat Tuhan. Nafas hidup yang kita nikmati, yang kita hirup, ini mahal harganya kalau di rumah sakit ditabung oksigen. Tapi oleh karena terlalu biasa kita nikmati, kita lupa menganggap itu sebagai berkat Tuhan. Yang kedua, mungkin oleh karena kita terlalu sibuk. Di rumah kita memikirkan pekerjaan. Terlalu banyak hal yang menyita waktu, energi, dan tenaga kita sehingga kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Yang ketiga, mengapa orang tidak mengucap syukur, berterima kasih? Oleh karena kurang kesadaran. Pada dasarnya orang yang tidak suka mengucapkan terima kasih, baik kepada sesama manusia yang kelihatan, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Alasan yang keempat, mengapa orang tidak berterima kasih? Oleh karena kesombongan. Dia berpikir bahwa semua yang dia nikmati hari ini, keberhasilannya, kesuksesannya adalah hasil kerja keras, keringat, kepintaran, koneksinya, dan lain sebagainya. Dia tidak berpikir bahwa
Tuhanlah yang memberikan kuasa untuk dapat menghasilkan kekayaan, keberhasilan di dalam hidup ini. Dan alasan yang kelima mengapa orang tidak berterima kasih, oleh karena pikiran yang negatif. Dia tidak mampu melihat setengah gelas yang terisi, tapi selalu melihat bahwa gelas itu setengah kosong. Oleh karena terlalu sibuk berfokus kepada berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, dia tidak punya waktu untuk mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepadanya hari ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah 5 hal yang saya sebutkan tadi merupakan alasan mengapa kita tidak bersyukur? Merupakan alasan mengapa kita lupa berterima kasih? Sama seperti 9 orang di dalam cerita 10 orang kusta ini. Ayat terakhir yang saya mau berikan, Mazmur 145, ayat 2 dan 3 mengatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Saudaraku, mari kita sama seperti pemazmur. Setiap hari kita akan memuji Tuhan. Pujian itu tidak terbatas kepada liturgi ibadah saja baru kita memuji. Kita bisa memuji Tuhan di mana saja, di kantor, di rumah, di mana saja, di kendaraan. Kita dapat mengucap syukur dan mengangkat pujian, terima kasih, syukur kita kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Setiap hari kita memuji Tuhan, oleh karena besarlah kasih karunia-Nya, Tuhan yang sangat terpuji, kebesarannya, perbuatan baiknya tidak terduga. Dia memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Mengapa kita tidak bersyukur hari ini? Apa alasannya? Kalau kita belum bersyukur hari ini, lihat kembali ke belakang apa yang Tuhan sudah berikan. Mungkin saudara berkata, pendeta, ada begitu banyak pergumulan masalah yang saya hadapi. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan, penyakit yang saya alami. Tetapi saudaraku, satu hal yang patut kita syukuri adalah Yesus telah datang dan dia mati di atas kayu salib itu demi menebus dosa saudara dan saya. Dan itu saja merupakan fakta yang harus kita syukuri, bahwa kita dicintai, dihargai, diselamatkan, dan apabila dia datang, dimuliakan, dibawa ke dalam kerajaan sorga. Mengapa kita belum bersyukur hari ini? Semoga kita mengambil waktu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang maha baik. Engkau baik
bahkan ketika seringkali kami tidak menghargai kebaikan-Mu. Engkau tetap baik bahkan ketika kami lupa mengucap syukur, lupa berterima kasih, sama seperti pengalaman 9 orang yang mengalami penyakit kusta dan disembuhkan. Tetapi melalui pelajaran yang kami sudah terima pada Sabat siang ini, kami diajarkan bahwa kami harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah pelajaran yang sudah kami terima mengajarkan kami untuk memiliki sifat hati, sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Benar, ada banyak pergumulan yang kami alami. Ada banyak alasan sehingga kami tidak akan berterima kasih. Tetapi sesungguhnya fakta bahwa kami telah ditebus dan diselamatkan sudah cukup bagi kami untuk selalu bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk sahabat dari Cornelius Media, kami semua yang datang menyembah dan mengikuti ibadah ini, kiranya berkat urapan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami tidak lupa datang dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati Cornelius Media untuk menjadi sarana, menjadi jembatan kepada kebenaran, memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka yang belum terjangkau. Terima kasih untuk penyembahan ini. Kiranya semua menjadi hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bahagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. He'll make them right.